Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibi syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziratan min ahli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para bapak ibu sekalian yang saya takdimi, saya menghormati, beserta wabil khusus para wali murid Mentari Preschool yang saya takdimi, saya menghormati pula. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, bertolabul ilmi melalui kajian rutin setiap bulan yang diselenggarakan oleh Mentari, yang mana dengan hadirnya kita semuanya pada kesempatan kali ini, semoga menjadi keberkahan juga pahala kebaikan yang diterima dengan baik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersama membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang mana keberkahan bacaan suratul Fatihah ini dikhususkan yang pertama untuk leluhur kita, keluarga kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia. Semoga dengan hadirnya kita semua pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa taala menerima iman dan Islamnya, mengampuni semua salah dan dosanya, memberikan kenikmatan di alam kuburnya, menempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita khususkan pula untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang pada saat ini sedang sakit, sedang kurang sehat. Semoga hadirnya kita ini menjadi wasilah, menjadi perantara Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka semuanya, mengangkat penyakitnya, menjadikan penyakitnya sebagai penebus dari semua salah dan dosanya, diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang ketiga, untuk kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini, semoga dengan hadirnya kita di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya yang pada saat ini sedang ditimpa musibah, sedang ruwet, macet, seret. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus untuk saudara kita yang ditimpa musibah, sebagaimana kita tahu bahwa ada saudara kita yaitu Kaisar
Akira Aiman yang pada saat ini belum ditemukan. Ya. Oh, sudah ditemukan. Baru sudah meninggal. Sudah meninggal. Saya ingat ketika dulu di Yogyakarta memiliki teman yang kemudian mengalami tragedi yang sama, yaitu terseret ombak pada saat itu di pantai Parangtritis, Yogyakarta. Karena kita tahu bahwa pantai selatan itu berbeda dengan pantai utara. Kalau dari sisi keamanan memang lebih aman di pantai utara daripada pantai selatan. Karena pantai selatan itu dekat dengan samudra, sehingga ombaknya cenderung lebih besar. Saya punya teman juga sama terseret ombak, ukuran 1 hari yang ditemukan hanya kepalanya saja. Ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan ini Ananda Kaisar Akira Aiman yang sudah ditemukan, sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dijadikan sebagai tabungan amal kebaikan bagi kedua orang tuanya. Kita doakan pula keluarganya, semoga diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini pun, semoga kita senantiasa diberikan keamanan, keselamatan, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang barakah, maslahat, manfaat dunia dan akhiratnya, yang mana dari keluarga kita ini turun pula generasi keturunan yang soleh solehah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kedua orang tuanya, keluarga, juga masyarakat di sekitarnya. Juga pada kesempatan kali ini saya mohon doanya untuk istri saya yang pada saat ini sedang sakit, sudah berhari-hari karena memang nuju hamil sedang hamil ya. Itu semua disebabkan oleh tingkah suaminya yang terlalu brutal. Maka saya minta doanya semoga diberikan kesehatan, semoga dilungsur langsarkeun, dan begitu pula untuk yang mengalami hal yang sama dengan istri saya, semoga diberikan kesehatan selalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi, bertolabul ilmi, yang mana tema yang diangkat pada kesempatan kali ini merupakan tema yang sudah familiar di telinga kita, tetapi jarang dibahas di pengajian, karena memang ia tema nu hese sebenarnya mah, tak kenal maka tak sayang. Ia tema naon ieu mikiran ti kamari abdi teh, moal aya pengajian boga tema tak kenal maka tak sayang. Tetapi karena yang di depan ini bukan ustadz ecek-ecek, jadi maka sebisa mungkin saya akan menyampaikan tema ini, bagaimana kemudian Islam memandang istilah yang sangat familiar di tengah-tengah kita. Bahasa mengenal ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai Arafah.
Arafah itu berarti mengenal, memahami, yang tentu berbeda dengan alima ataupun artinya mengetahui. Ada mengenal, ada mengetahui, tentu berbeda. Meskipun kalimat ini senantiasa digunakan seolah-olah sama di tengah-tengah kita antara mengetahui dan mengenal. Ada orang tahu dan ada orang kenal, itu beda. Tahu itu biasanya digunakan untuk objek ataupun sesuatu yang kita pahami hanya sebatas luarnya saja. Tetapi ketika menggunakan bahasa mengenal, maka bukan hanya sekedar tahu terhadap luarnya, tetapi juga memahami apa-apa yang ada di dalamnya. Berikut memahami bagaimana karakter kebiasaan sesuatu tersebut. Nah, ketika misalnya ada orang yang tahu kepada seseorang, ketika disebutkan tahu biasanya hanya tahu namanya, pekerjaannya, berasal dari mana. Tetapi kalau sudah disebutkan kenal, maka bukan hanya namanya, bukan hanya pekerjaannya, bukan hanya berasal dari mana, tetapi juga memahami bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, kebiasaannya. Itulah kenapa di dalam kita berinteraksi sosial, kita menjalin hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan mengetahui di antara kita semuanya, tetapi bagaimana caranya kita mengenal satu sama lain. Sekali lagi, anu diajarkan ku ajaran Islam, Allah memerintahkan kepada kita semuanya bukan sebatas mengetahui antara kita, tetapi Allah mengajarkan bagaimana kemudian kita saling mengenal di antara kita. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu dengan berbagai jenisnya. Ada laki-laki, ada perempuan. Bukan hanya sebatas laki-laki dan perempuan, tetapi Allah menjadikan kita itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berlembur-lembur, berkarakter-karakter yang satu di antara lainnya berbeda. Hanya tugas orang sadayana ayeuna lita'arofu, bagaimana kemudian kita itu mengenal antara kita semuanya, sehingga dengan perkenalan ini mampu melahirkan sifat kasih sayang di antara kita, melahirkan kerukunan, melahirkan yang namanya kedamaian, kesejahteraan, karena masing-masing dari kita tentu memiliki tujuan yang sama, yaitu melahirkan keamanan, kenyamanan di tengah-tengah kita. Betul ataukah tidak? Halo, betul ataukah tidak? Nah, ini pondasinya di sini dulu ya. Orang teh sami-sami kedah ngagaduhan tujuan anu sami, yaitu ngawujudkeun anu namina kamanfaatan, keamanan, kenyamanan, kerukunan di antara kita semuanya. Karena manusia itu adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan manusia ataupun makhluk lainnya. Sebab apa? Sebab
anu namina jalmi teh teu tiasa hidup nyalira. Yang namanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Bahkan saya pernah melakukan observasi, melakukan penelitian, yang mana penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian pada ilmuwan-ilmuwan Universitas Gadjah Mada. Ada 14 penyakit yang ada di masyarakat, yang mana 14 penyakit ini sebetulnya memiliki muara yang sama, yaitu gara-gara tidak berinteraksi dengan manusia lainnya. Singkatnya kieu, lebih sederhana nama. Lamun urang ngalaksana atau lamun urang mengalami 14 penyakit ieu, maka biasana muarana ngan hiji. Gara-gara teu daek silaturahmi, teu daek ngobrol jeung batur, individualis atau egois. 14 penyakit, salah satunya misalnya ada orang mengalami penyakit kanker, ada orang mengalami penyakit diabetes, ada orang mengalami penyakit kolesterol, ada orang mengalami penyakit asam urat, jantungan, dan lain sebagainya. 14 penyakit ini ternyata hasil penelitiannya muaranya itu hanya satu. Gara-gara teu daek komunikasi jeung batur, hidup sendirian. Makanya 14 penyakit ini dialami oleh mereka-mereka yang sudah tua, karena beki kolot, beki ditinggalkeun ku keturunanana. Betul atau tidak? Ya, mimiti mah di rumah itu ada 4 orang, 5 orang, berikut dengan anak-anaknya, dengan cucu-cucunya. Seiring berjalannya waktu, anaknya sudah besar, memiliki rumah sendiri, rumah yang tadinya ramai, rumah yang tadinya penuh dengan komunikasi, ayeuna mah tinggal duaan, bahkan tinggal sorangan. Apa yang kemudian terjadi? Ngahuleng weh lolobana mah, sehingga rentan mendapatkan penyakit ini. Betul ataukah tidak? Semakin orang itu rajin berinteraksi, semakin orang itu rajin berkomunikasi, semakin orang itu rajin memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, maka insya Allah semakin sehat. Itulah kenapa Islam mengajarkan kita untuk menjalin silaturahmi dengan siapapun. Salah satu manfaat silaturahmi, menjalin hubungan dengan orang lain, itu adalah memberikan dampak kesehatan kepada kita, bukan hanya sehat lahiriahnya, tetapi juga sehat batiniahnya. Bisa dipahami dugikeun ka dieu? Nah, akan tetapi ketika manusia itu berinteraksi dengan manusia lainnya, seringkali terjadi yang namanya kekeliruan, kesalahan, ataupun silaturahmi yang dibangun itu silaturahmi yang tidak sehat, hubungan yang tidak sehat. Oleh sebab itu maka Allah mengajarkan kepada kita semuanya, di dalam kita berinteraksi dengan manusia lainnya, kita itu sama-sama harus mengenal, bukan tahu, harus mengenal orang-orang sekeliling kita. Karena tahu dan mengenal itu berbeda. Yang diajarkan oleh Allah bukan tahu tetapi mengenal. Meskipun orang Sumedang itu adalah orang yang serba tahu, tetapi secara ajaran Islam kita dituntut untuk saling mengenal. Sumedang itu orang-orangnya serba tahu, tetapi kita dituntut untuk saling mengenal, bukan hanya serba tahu. Paham? Nah,
Apa yang harus kita kenali? Manusia di sekitar kita itu kita harus mengenal bahwa yang pertama mereka itu sama-sama hidup, yang kedua mereka itu sama-sama manusia, yang ketiga mereka itu sama-sama dewasa. Ulang deh. Ya, ini konteksnya di antara kita nih yang hadir pada kesempatan kali ini. Kita harus mengenal bahwa orang-orang di sekeliling kita ketika menjalin interaksi sosial itu yang pertama sama-sama hidup, yang kedua sama-sama manusia, yang ketiga sama-sama dewasa. Ulang deui. Itu udah ada jangkung ya. Duh. Ada 3 hal yang harus kita kenali. Yang pertama sama-sama hidup, yang kedua sama-sama manusia, yang ketiga sama-sama dewasa. Yang pertama sama-sama hidup. Kita ketika menjalin interaksi sosial itu pasti dengan manusia yang sama-sama hidup. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bilih aya nu di dieu ngajalin komunikasi jeung nu geus maot, aya henteu? Aya henteu sok cung? Tidak. Kita itu berinteraksi pasti dengan manusia yang sama-sama hidup. Kenapa ini penting disampaikan? Karena ketika kita mengenal bahwa orang sekeliling kita itu sama-sama hidup, namanya hidup itu yang pertama dia bisa bergerak, yang kedua dia itu tahu. Orang disebut hidup itu yang pertama bisa bergerak, yang kedua bisa tahu. Betul atau tidak ya? Ya, disebutkan hirup teh anu kahiji bisa gerak, nu kadua bisa tahu. Artinya apa? Ketika kita menjalin yang namanya interaksi, maka apapun yang kita lakukan itu pasti akan diketahui dan pasti akan memunculkan reaksi dari orang yang kita lakukan interaksinya. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang lain itu akan tahu terhadap kebaikan kita dan pasti akan memicu yang namanya reaksi sebagai bentuk hidupnya dia, geraknya dia. Kalau ada orang berbuat baik kepada orang lain, maka pasti akan diketahui dan pasti akan memunculkan reaksi yang baik pula. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita melakukan yang namanya keburukan, keburukan kita itu meskipun ditutup-tutupi pasti akan diketahui. Ketika sudah diketahui pasti akan memunculkan yang namanya reaksi sebagai bentuk kehidupan interaksi yang kita lakukan. Kahartos henteu. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan diketahui. Yang kedua pasti akan memunculkan yang namanya reaksi. Kalau kita ingin mendapatkan reaksi yang positif, maka harus bertingkah laku, berinteraksi dengan positif. Kalau kita ingin mendapatkan reaksi yang negatif, maka berinteraksilah dengan interaksi yang negatif. Tuh, itu sama-sama hidup. Yang kedua,
kita harus mengenal bahwa masing-masing dari kita itu sama-sama manusia. Yang namanya manusia itu pasti berinteraksi dengan manusia. Wajar ketika manusia berinteraksi dengan manusia. Maka ketika kita mengenal bahwa lawan interaksi kita itu adalah sama-sama manusia, berarti kita harus mengenal siapa manusia itu. Kelak nu tadi geus paham can. Kudu nangtung ieu mah bener ah. Oh bandut colohok ah. Ya, ieu teh coklat-coklatnya manis-manis kating. Ya abdi teh teu apal ieu kudu coklat, tapi kebenaran ieu nu geus disetrika teh. Dan nu lain mah geus eta nya pamajikan keur teu bisa dikukumaha masalah. Ya. Tah. Supaya interaksi kita itu baik, kehidupan kita baik, maka kita harus mengenal orang-orang di sekeliling kita. Kita harus mengenal 3 hal. Yang pertama sama-sama hidup, yang kedua sama-sama, yang ketiganya sama-sama dewasa. Tadi disebutkan orang hidup itu cirinya itu yang pertama tahu, bisa tahu, yang kedua bisa bergerak. Artinya ketika kita menjalin interaksi sosial, kita harus memahami dan mengenal bahwa apapun yang kita lakukan pasti akan diketahui dan pasti akan memunculkan yang namanya reaksi. Leres atau henteu? Leres atau henteu? Tuh. Pasti itu namanya kehidupan interaksi. Kita melakukan yang namanya kebaikan, orang bisa tahu meskipun tidak kita kasih tahu. Orang pasti tahu bahwa kita melakukan yang namanya kebaikan. Dari kebaikan yang kita lakukan itu akan memunculkan yang namanya reaksi, balasan kebaikan pula. Tetapi ketika kita melakukan yang namanya keburukan, meskipun kita tidak kasih tahu keburukan yang kita lakukan, orang bisa tahu. Karena apa? Karena hirup. Sekali lagi, meskipun kita melakukan yang namanya keburukan dan kita tidak kasih tahu keburukan kita kepada orang lain, batur ge bisanya nyaho ku sabab hirup. Kahartos henteu ieu. Kalau sudah orang lain tahu terhadap keburukan kita, pasti akan memunculkan yang namanya reaksi. Karena apa? Hirup. Kira aku kudu disentak wae. Kartos. Nah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka berikanlah sesuatu yang juga baik. Meskipun tidak dikasih tahu kebaikan kita, akan memunculkan yang namanya reaksi yang baik. Hiji eta. Nu kadua, kita harus paham bahwa ketika kita berinteraksi pasti dengan sesama manusia. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, berarti kita harus kenal dulu siapa itu manusia. Sudah kenal belum manusia? Jelema kabeh ieu teh jalmi sadayana tos kenal teu acan kana diri urang. Halo, tos kenal teu acan. Jalmi sadayana tos kenal teu acan.
Bagaimana mungkin kita itu akan bisa mengarahkan diri kita anu jelema teh ya, lamun urang can kenal diri urang. Eta nu kahiji cenah gitu. Nu namina jalmi teh makhluk yang lemah lembut. Bukan kasar, karena kalau kasar bukan manusia tetapi jin. Sifat yang melekat kepada manusia itu adalah lemah lembut. Sedangkan sifat yang melekat kepada jin adalah kasar. Sakali deui wahai manusia-manusia ya. Sifat diri kita itu adalah lemah lembut, bukan kasar, karena kalau kasar bukan sifat kita. Yang kasar itu adalah jin. Makanya tidak ada manusia yang ketika kemasukan jin lantas menjadi lembut, pasti jadi kasar karena kemasukan jin, lain setan, jin. Betul atau tidak? Misalnya di pengajian ini, di kajian ini ada orang yang kemasukan jin. Kira-kira lembut atau kasar? Lembut atau kasar? Kasar. Karena sifatnya jin itu kasar, manusia itu lembut. Makanya ketika ada orang atau ketika ada manusia kok kasar, pantas tidak disebut manusia. Halo. Mun aya jelema kasar omonganana, kasar tingkah lakuna, kaci henteu disebut jelema. Kacina disebut naon? Para jin-jin semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh gitu. Nah, pertanyaannya, pernah tidak kita berlaku kasar? Oh, bener jin teh berarti lain manusiawi, Ibu. Ya. Nah, saya pernah menyampaikan atau sering menyampaikan, semua makhluk, semua benda itu pasti memiliki sifat yang melekat sebagai usaha untuk mempertahankan identitas dirinya. Aya nu namina uyah, sifatna asin. Sifat asin itu untuk mempertahankan identitasnya sebagai garam. Yang namanya gula sifatnya manis, seperti kamu sayang. Ketika ada gula kehilangan sifat manisnya, maka identitas sebagai gulanya bisa hilang. Betul atau tidak? Lamun aya gula kehilangan sifat manisnya, pantes tidak disebut gula. Kalau ada garam kehilangan sifat asinnya, pantes tidak disebut garam. Sekarang kita masukkan pada manusia tadi. Manusia itu lembut, jin itu manusia itu sifatnya lembut. Sifat ini untuk menjaga identitasnya sebagai manusia. Ketika sifatnya hilang, maka identitas sebagai manusianya pun hilang. Lir ibarat uyah, leungit rasa. Lir ibarat gula, leungit sifat amisna. Sekarang kalau kita itu adalah manusia, masih adakah kelembutan di dalam diri kita? Masih di pengajian mah nya katingali lalembut kabeh di dieu mah, katingali andalemi anggun kabeh keur di dieu mah, tetapi teu apal ketika beres pengajian.
Kelembutan diri kita masih tidak bisa dipertahankan. Ketika tidak sifat ini dipertahankan, maka kaci henteu disebut jelema. Henteu. Pokoknya itu patokannya. Kita harus kenal dulu diri kita ini. Makanya ketika ada orang dikasari, pasti akan memunculkan reaksi yang tidak suka. Karena secara fitrah, secara alamiahnya, secara nalurinya, manusia itu tidak suka dikasari. Betul atau tidak? Ada tidak manusia yang suka dikasari? Kok pikiran anda ulah kemana-mana iya. Ya. Ketika ada orang yang lembut kepada kita, pasti akan memunculkan kenyamanan. Betul tidak? Karena secara naluriah, manusia itu suka yang namanya kelembutan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap manusia itu, ini saya akan bawa pada kaidah sosial dan budaya dulu. Setiap manusia itu pasti, ya, setiap manusia itu pasti memiliki dua peran. Satu, panggung depan, yang kedua panggung belakang. Setiap manusia itu pasti dua peran. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Semuanya berikut urang ge sarua. Saya juga sama. Ini pada saat ini saya sedang menampilkan panggung depan. Panggung belakang diketahui ataukah tidak? Tidak. Yang mengetahui biasanya orang-orang dekat, termasuk pamajikan. Ya, istri. Semua berikut Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini sebetulnya juga sama, sedang menampilkan panggung depan. Panggung belakangnya seperti apa? Tidak kita ketahui. Apaan katinggalinya? Urang teh. Saya itu sedang menampilkan panggung depan. Mata katingali juga soleh luar biasa, pakaian juga kieu, tetapi panggung belakangnya juga kumaha? Urang teh apa? Gitu. Maka dengan itu, apa yang kita lihat dari orang lain itu pasti tidak menunjuk pada yang sebenarnya. Ya, tidak menunjuk pada yang sebenarnya, apapun itu. Maka kita dituntut untuk bagaimana secara Islam memiliki husnudzon ataupun prasangka baik kepada siapapun. Karena apa yang kita lihat belum tentu itu yang sebenarnya. Apa yang kita sangkakan belum tentu itu yang sebenarnya. Seringkali orang itu melihat apa yang terlihat. Ya kan? Melihat atau memahami apa yang terlihat. Contoh misalnya, ketika orang lempang, aya babaturan, ketika kita jalan, kemudian lewatlah teman kita. Ketika kita sapa, tetapi ternyata teman itu tidak menyapa balik. Akhirnya kita sangka, egois pisan si eta. Abong keneh, tuh sangkaan urang kadinya. Abong keneh boga naon? Wis boga duit, kemudian boga kendaraan anyar, sangkaan urang teh kadinya. Padahal kita belum tentu atau belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Mungkin saja dia tidak mendengar kata-kata kita. Mungkin saja dia sedang ada masalah yang berat sehingga harus fokus memikirkan, ketika di jalan pun harus terpikirkan hal demikian. Kan belum tentu. Leras atau henteu? Makanya saya juga sering gambarkan, ketika kita bersinggungan dengan siapapun, ningali tetangga tengah peuting geus mandi, alah pantesan budakna loba. Padahal orang teu apal. Ya.
boa hareudang, nu kadua na boa naon deui? Boa arek ngalaksonakeun salat tahajud, mau beribadah, pan urang mah teu apal. Leres gitu? Jadi harus kita pahami bahwa setiap manusia itu memiliki dua peran, ada peran depan, ada peran belakang. Apa yang ditampilkan belum tentu itu yang sebenarnya. Sehingga ajaran Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada siapapun. Sampai kemudian Islam mengajarkan kepada orang yang jelas-jelas salah sekalipun, tetap kita harus berprasangka baik. Jangan sampai kemudian memunculkan prasangka-prasangka, karena apa? Dari prasangka itulah kemudian memunculkan sesuatu yang kurang baik. Contoh, diomongkan dengan pembicaraan yang kurang baik. Awalnya kan dina sangkaan. Terus gitu, awalnya dina sangkaan. Ningali misalnya tetangga dibonceng ku lalaki, Allah wayah kieu geus balik. Akhirnya ngajakan babaturanana tuh si itu. Ya, wayah kieu geus balik jeung lalaki saha eta. Padahal urang teu apal eta lalaki teh kan. Leres gitu. Makanya jangan sampai menyangka-nyangka yang tidak benar. Karena apa yang ditampilkan belum tentu itu yang sebenarnya. Boa eta lalaki teh dulurna, bahwa eta lalaki teh adalah seseorang yang menolong ketika ada kesusahan dia di perjalanan, kan teh apa? Bahwa lalaki eta teh gojek misalnya. Coba bayangkan ke urang. Ya. Betul gitu? Nah, maka ajaran Islamnya apa? Kita harus berprasangka baik kepada siapapun. Nah, itu kita ya. Yang kedua, jangan sampai kemudian seseorang itu berdampak oleh sebab omongan orang lain. Karena omongan orang lain itu bukan wilayah kita. Lamun aya batur ngomongkeun goreng ka urang, kalau ada orang lain membicarakan buruk kepada kita, itu bukan wilayah kita. Contoh, saya akan kasih gambaran. Lamun aya batur ngomong goreng ka urang, maka nu goreng batur atau urang? Lamun aya batur ngabohong ka urang, berarti nu bohong batur atau urang? Betul. Lamun aya batur ngomong anjing ka urang, berarti nu anjing batur atau urang? Paham ya? Maka jangan samakan apa yang dilakukan keburukan orang lain dengan kita. Kalau ada orang lain buruk, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau kita membalas dengan kebaikan atas perilaku buruk orang lain buruk atau baik? Contoh deh, batur goreng, urang alus, dibalasku dengan yang baik. Batur goreng, batur alus, anu goreng batur atau urang? Batur, anu alus batur atau urang? Urang. Contoh kieu. Tuh aing kudu loba mere contoh ya. Saya sering ya ketika misalnya belanja di alun-alun kan suka ada yang kumpul-kumpul ya anak muda. Didinya teh sok aya kata-kata cek ieu anjing, cek ieu goblok, cek ieu anjing. Pan kitu nya. Tong kitu atuh si teh anjing. Ah ulah kitu goblok. Kitu nya. Lihat, yang pertama ngomong anjing kepada yang kedua, yang kedua ngomong anjing kepada yang pertama. Berarti dua orang ini sama-sama Kenapa Islam mengajarkan kita untuk berprasangka baik, membalas kebaikan? Karena Islam menginginkan kita menjadi orang
yang baik. Kalau ada orang berbicara buruk kepada kita, maka balaslah dengan yang baik, karena kita tidak seperti dirinya. Kahartos ente. Ya. Apa yang dilakukan orang lain itu bukan wilayah kita, dan kita pun menunjukkan diri bukan orang yang sama seperti dirinya. Kalau orang lain buruk, kita buruk, berarti kita sama-sama. Kalau ada orang lain mencela kita, dibalas dengan celaan yang sama, berarti orang lain dan kita sama-sama orang tercela. Kalau ada orang yang menghina kita dan kita balas dengan hinaan yang sama, berarti orang lain dan kita sama-sama kahartos ente. Ya. Satu, harus berprasangka baik, karena apa yang ditampilkan orang lain belum tentu itu yang sebenarnya. Yang kedua, balaslah keburukan yang ditampilkan, diberikan orang lain dengan balasan yang baik, untuk menunjukkan bahwa diri kita berbeda dengan orang lain. Mungkin saja ada orang yang negatif, ada orang yang menjadi racun di tengah-tengah kita. Janganlah menjadi racun yang sama. Kalau orang lain racun, maka kita racun, berarti kita sama-sama orang yang paham itu. Oke, gitu ya. Yang lain atau beres wae? Ada yang ditanya kan? Halo bapak-bapak, ibu-ibu tanya atau wae? Alhamdulillah, semoga dengan tema yang diangkat pada kesempatan pagi hari ini menjadikan kita semuanya orang yang bisa mengenal di antara kita, orang yang bisa mengenal di antara sahabat-sahabat kita, mengenal keluarga kita, mengenal anak-anak kita, mengenal orang tua kita, yang dengan perkenalan ini kemudian melahirkan diri kita yang dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapapun orangnya yang dapat mengenal dirinya, dapat mengenal lingkungannya, maka dia sejatinya telah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan inilah kemudian kita dapat menghasilkan yang namanya kasih sayang di antara kita, kerukunan di antara kita, kedamaian di antara kita, kesejahteraan di antara kita, utamanya keberkahan di antara kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al hadhil buq'ah hadhil majlasa buq'atan majlasatan mubarakatan nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina qulubina wa azwajina tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hanya itu yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.